Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman SMA Negeri 1 Brebes, kali ini ketemu lagi di cerita Semansabes. Nah, kali ini kita akan membahas tentang persiapan di semester 2 mulai tahun 2022 di bulan Januari nanti, yang dimana kita akan mengadakan pertemuan tatap muka lagi. Nah, kali ini saya bersama dua orang narasumber. Di sini ada bapak-bapak dan ibu-ibu. Mungkin kalau alumni Semansabes tahu semuanya. Di sebelah kanan saya ada Bapak Dr. Andes Sabdo Purnomo. Apa kabar Pak Sabdo? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat ya Pak semuanya. Keluarga sehat Pak? Alhamdulillah semuanya sehat. Nah, yang kedua di depan saya ini yang cantik sekali ini ada Ibu Dewi Ekasari MPD. Apa kabar Bu Dewi? Alhamdulillah baik. Keluarga sehat Bu Dewi? Alhamdulillah sehat semuanya. Ya, semoga kita semuanya tetap sehat walaupun kita masih dalam masa pandemi. Ya. Nah, di sini kenapa saya membawa dua narasumber ini? Yang pertama Pak Sabdo itu selaku bagian dari gugus tugas COVID-19 ya. Benar Pak Sabdo? Betul. Ya, nah kalau Bu Dewi siapa? Bu Dewi di sini adalah selaku AK Kurikulum SMA Negeri 1 Brebes. Ya. Maka dari itu sangatlah tepat kita akan berbicara tentang bagaimana persiapan untuk pelaksanaan tatap muka ya Ibu. Ya. Nah, yang pertama saya ingin bertanya dulu nih kepada Bu Dewi. Karena COVID ini kan perkembangannya sangat-sangat cepat ya Bu ya, perubahannya terus bagaimana kita menyikapinya, bahkan surat kadang sangat-sangat mendadak. Ya, betul. Nah, ketika kita berbicara untuk bulan Januari nanti di tahun 2022 ini kita akan mengadakan pertemuan tatap muka, pembelajaran tatap muka nih. Nah, dasar hukumnya apa sih yang membolehkan kita untuk mengadakan pembelajaran tatap muka itu? Baik, terima kasih Pak Anas. Tadi sudah diperkenalkan. Untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di semester 2 nanti, saya informasikan terlebih dahulu bahwa pelaksanaan pembelajaran semester 2 nanti dimulai tanggal 3 Januari 2022. Tanggal 3 ya Bu ya? Hari Senin. Kita sudah menyelesaikan masa liburan, sudah menikmati rapotnya juga. Pasti hasilnya memuaskan. Amin. Kalau ada yang kurang memuaskan, perlu diperbaiki lagi di semester 2 ya. Agar lebih meningkat ya Bu ya? Iya, harus lebih meningkat. Nah, untuk dasar hukum nanti pada saat pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini ada yang terbaru Pak. Oh, ada yang terbaru Ibu ya. Maka kita sebagai guru nih Pak Sabdo kadang harus selalu update informasi apapun, terutama mengenai surat-surat yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Terutama di masa kayak gini ya Bu ya. Di masa pandemi, apalagi sekarang teknologi sudah canggih ya. Kalau kita tertutup terhadap semua informasi, kita akan ketinggalan zaman. Nah, ini yang terbaru mengenai pembelajaran tatap muka terbatas. Dasar hukumnya adalah SKB 4 Menteri yang kemarin baru diluncurkan tanggal 21 Desember 2021. SKB 4 Menteri ini isinya nanti mengenai syarat mengikuti PTM. Terus, ada syaratnya ya Bu ya? Ada syaratnya. Terus berapa orang yang akan mengikuti, terus nanti sistemnya bagaimana, itu ada semua di sana. Namun nanti saya bersama dengan Pak Sabdo akan memberikan rencana apa saja yang akan kita laksanakan untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di semester 2 ini. Jadi itu Pak, dasar hukumnya adalah SKB 4 Menteri. Nah, sekarang saya beralih ke Pak Sabdo nih. Pak Sabdo selaku gugus tugas terkait dengan penanganan COVID di SMA Negeri 1 Brebes. Nah, apa sih yang dipersiapkan di SMA 1 Brebes nih Pak? Apakah peralatannya memang kita sudah memadai atau belum? Terus bagaimana ruang kelas dan lain sebagainya Pak? Oke. Persiapannya selama ini kita sudah mempersiapkan dengan sedemikian rupa dalam waktu yang kadang-kadang amat pendek. Singkat sekali ya. Kita hanya diberi waktu beberapa hari untuk mempersiapkan. Alhamdulillah kita semuanya segala macam sarana sudah terpenuhi, terutama tempat cuci tangan. Tempat cuci tangan yang ada di halaman depan dan yang ada di depan kelas
bahkan sudah ada yang ada di lantai 2. Semuanya sudah siap. Berarti di depan kelas semuanya ada ya Pak ya? Di depan kelas semuanya ada, bahkan di kelas yang sebelah timur baru saja kemarin selesai bulan November kalau tidak salah. Ya, itu kelas di sebelah timur semuanya sudah siap. Nah, kelas yang di atas juga sudah siap. Jadi walaupun di lantai 2 kita pun semuanya siap ya Pak? Semuanya siap. Untuk itu sih Pak, termogan dan lain sebagainya. Termogan alhamdulillah kita juga sudah punya termogan yang menggunakan stand sehingga tidak ada sentuhan tangan. Ya, baik tangan dari petugas maupun tangan dari siswa. Nah, itu kita mempunyai kalau tidak salah ada 5 atau 6 unit termogan. Yang itu termogan. Nah, dan itu cukup saya kira. Cukup sekali ya. Cukup. Baik. Nah, saya ini akan bertanya nih bisa kepada Bu Dewi atau Pak Sabdo ini terkait dengan apa saja sih syarat-syarat yang ditentukan agar sekolah kita bisa mengadakan pertemuan tatap muka ini, pembelajaran tatap muka. Ini dari Pak Sabdo dulu ya mengenai syarat di ya, siswanya. Pak Sabdo. Ya, kalau menurut SKB 4 Menteri itu, SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, kemudian Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Menteri Agama, itu memang secara normatif dikatakan syarat untuk membuka sekolah, katakan seperti itu, untuk melaksanakan PTM, pembelajaran tatap muka, itu bila 80% 80% minimal 80% PTK sudah divaksin dosis lengkap. Sudah divaksin. Nah, sekarang pertanyaannya SMA 1 gimana, Pak? Kalian berbicara tentang SMA 1. Alhamdulillah kita semuanya PTK, jadi guru dan tenaga kependidikan semuanya kalau tidak salah ada sekitar 92 93 Pak. Oh, 93. Dari 93 itu yang belum divaksin, kalau saya tidak salah kemarin data yang terakhir berapa orang itu Pak? Kurang dari 5 orang. Kurang dari 5 orang. Jadi orang. Bisa dikatakan kita sudah 90% ke atas ya Kak? Lebih. Untuk baik pendidiknya, pendidik maupun dan tenaga kependidikan. Oke, ya, itu sudah memenuhi syarat. Kemudian untuk siswa, sebetulnya di SKB Menteri itu tidak disebutkan syarat untuk syarat siswa. Vaksinasi siswa ya Pak ya. Nah, tapi kami sampaikan saja. Siswa SMA Negeri 1 Brebes sejumlah 1172. Ya, 1172. Itu yang sama sekali belum vaksin. Data yang terakhir bulan November, kemungkinan sekarang sudah berubah lagi. Hanya ada 15 orang. 15 orang yang belum vaksin sama sekali. Mungkin karena kesehatan dan sebagainya. Iya. Karena kemarin waktu bulan November itu ketika saya data, itu memang mereka, sebagian dari mereka itu baru saja terpapar COVID dan belum 3 bulan. Ya. Jadi belum boleh vaksin. Jadi belum boleh vaksin ya. Ya, belum boleh vaksin di antara mereka. Ya mudah-mudahan nanti kalau pendataan ulang 15 ini akan berkurang lagi. Amin. Nah, biar sehat semua ya. Sehat semua ya tentunya. Nah, itu syarat itu alhamdulillah kita sudah terpenuhi ya Pak, kalau itu ya. Alhamdulillah sekali. Ya. Ada tambahan mungkin Bu Dewi? Iya, kalau dari proses pembelajarannya untuk pembelajaran tatap muka terbatas ini kita syaratnya yang pertama harus punya posnya dulu. Posnya ya, prosedur operasional. Nah, ini kebetulan SMA 1 Brebes itu sudah mengawali terlebih dahulu sejak bulan November 2020. Malah sejak November 2020. Ya, sebetulnya kita ini sudah mempunyai habit, sudah mempunyai kebiasaan mengenai proses pembelajaran tatap muka terbatas. Protokol kesehatan sudah diterapkan dengan baik, sehingga nanti pas bulan Januari tahun ajaran semester awal, semester baru ini kita tinggal mengikuti saja. Yang sudah terbentuk ya Bu ya. Sudah terbentuk selama. Jadi kita itu sudah 3 kali model. Pertama model simulasi dulu simulasi pertama ya Bu ya. Bulan November 2020 ya Pak. 2020 malah ya. Iya, itu yang hanya 110 orang. 110 orang. Terus kita ditingkatkan lagi menjadi statusnya uji coba. Uji coba itu bulan April. Iya, bulan April 2021. 2021. Iya.
Terus kemarin ditingkatkan lagi namanya perluasan. Perluasan itu itu sebanyak 30%. 30% ya, ya. dari jumlah siswa kita, sehingga pada saat perluasan ini kita menggunakan sistem rolling ya Bu, siklus, ya. siklus. 30% mengikuti PTMT, sisanya mengikuti PJJ, dan seterusnya berulang terus seperti itu. Bergantian ya, bergantian. Dan untuk semester 2 ini nanti kita rencananya akan melaksanakan PTMT terbatas melanjutkan yang semester 1 kemarin. Semester 1 yang kemarin. Tapi ada bedanya enggak ini Bu rencananya bagaimana? Ini titik pentingnya ini. Jadi untuk kalian siswa Seman Sabes ini, nah ini harus didengarkan baik-baik nih. Ini bedanya di mana dengan yang kemarin Bu? Silakan Ibu rencananya. Memang ada bedanya, apalagi kan peraturan baru lagi. Oh iya betul. Dan Ibu. peraturan baru ini sebetulnya membahagiakan bagi kita semua, karena mengobati rasa kangen. Mengobati rasa kangen siapa aja? Ketemu sama Bapak Ibu guru, ketemu sama teman-teman, ketemu dengan kita mulai belajar lagi itu yang kita kadang tuh kesulitan. Karena apalagi sekarang sering digaungkan ya adanya learning loss. Nah, ini yang membuat kita itu kadang merasa prihatin. Contohnya saja mungkin Pak Anas ya pernah harus mencari anak ini ada di mana gitu. Iya betul sekali Bu. Ini anak ini ada di Brebes atau ada di luar kota gitu. Betul sekali. Kesulitannya seperti itu. Dan dengan adanya peraturan baru ini membahagiakan bagi kita semua karena nanti ada perbedaan. Ada perbedaan ya. Nah, ini perbedaannya di mana? Nah, monggo Bu. Perbedaannya pada saat dulu ada simulasi dan uji coba itu tidak ada pembelajaran olahraga karena alasannya adalah supaya tidak ada kerumunan, terus tidak ada bergantian alat ya, atau dengan pembelajaran yang praktek di lab. Itu sekarang diperbolehkan adanya pembelajaran olahraga atau penjas. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk memanfaatkan peraturan perubahan itu, sehingga nanti Bapak Ibu guru olahraga terutama bisa kembali mengajar secara tatap muka. Secara tatap muka, secara praktek ya. Iya, nah ini kalian siswa Seman Sabes siap-siap bakal ada pelajaran olahraga. Ya. Dan baju olahraganya jadi terpakai. Betul ya. Kemarin kan nggak pernah dipakai ya. Betul. Nah sekarang nanti kalian seragam olahraganya bisa dipakai. Lalu apalagi tuh Bu bedanya? Ekstrakurikuler ya Pak. Ekstrakurikuler. Ini nanti singkat saja ya mungkin ya Bu. Ekstrakurikuler juga sudah mulai diperbolehkan. Nanti infonya akan diperoleh dari bagian kesiswaan. Kesiswaan. Oke, siap Ibu. Terus untuk durasi waktu. Ya, durasinya Bu, gimana ini juga durasinya? Ada perbedaan. Oh, ada perbedaan lagi. Kalau dulu itu kita hanya 4 jam. 4 jam pelajaran dengan durasi waktu 30 menit. Jadi 2 jam 120 menit ya. Pulang. Langsung pulang. Dapat apa ya 2 jam pulang. Iya, dapat mengobati rasa kangen Bu. Baru duduk terus langsung pulang. Iya, betul. Ya. Nah, sekarang ini ada 6 jam pelajaran. 6 jam pelajaran. Dengan durasi waktu 30 menit. Berarti ada 3 jam ya. Iya, ada 180 menit. 3 jam pelajaran. 3 jam. 3 jam normal ya, 3 jam 180 normal. menit. Nah, ini nanti tanpa ada istirahat. Tanpa ada istirahat. Iya, tanpa ada istirahat. Jadi untuk siswa-siswa SMA 1 Brebes, jangan lupa kalau misalkan kalian suka kadang baru setengah jam lapar, terus baru setengah jam pengen minum, lebih baik bawa bekal dari rumah karena kantin tidak boleh dibuka. Untuk di peraturan ini belum boleh membuka kantin. Belum boleh membuka kantin tapi ya. Boleh melaksanakan kegiatan olahraga. Sehingga bawa bekal saja dari rumah supaya nanti bisa untuk mengganjal ketika pada saat pembelajaran merasa lapar. Oh iya. Gitu. Oke. Terus ini Pak Sabdo, apakah nanti itu anak-anak 100% berangkat semuanya atau rencananya gimana ini Bu Dewi? Apa 50%? Terus nanti siangnya ada yang berangkat lagi atau bagaimana ini rencananya Bu Dewi, Pak Sabdo? Ya, rencana yang kami susun sampai dengan hari ini itu memang nanti semua siswa itu akan dibagi menjadi 2 shift. 2 shift ya Pak Sabdo? 2 shift. Jadi shift pagi
dan shift siang. Oh Nah, iya. Terus pembagian waktunya nanti jam 7 ya, Jam betul-betul 7, ya. Nah, Sudah masuk ya, jam 7 sudah masuk, masuk. bukan baru berangkat dari rumah ya. Nanti jam 7 7 baru itu- berangkat jam dari 7 rumah. itu sudah bel, sudah mulai jam pertama ya. Iya. Jadi sebelum jam 7 sudah harus sampai di sekolah. Iya. Itu sampai dengan jam 10. jam 10. 10. Iya. Nah, Untuk jam sesi 10. satu. Untuk sesi, Untuk sesi satu. satu. Sesi Sesi 1 atau pagi. sesi pagi. Nah, kemudian nanti sesi 2, sesi siang Sesi siangnya akan dimulai pukul 10.30. 10.30. Nah, Ya, 10.30. 10.30. 10.30 itu sudah mulai jam pertama. Jadi Iya. bukan 10.30 berangkat dari rumah. Nah, jangan jam 10.30 baru Nah, berangkat ya nah, kalian. itu jadi nanti siapa saja yang terjadwal di seksi siang jam 10.30 sudah sampai di kelas. Ya, harus sudah sampai di kelas ya. Pelajaran jam pertama mulai. Dan ingat kantin nggak buka. Nah, kan tidak buka. Nah, Oh, tidak bekal buka. di rumah. Nah, Iya, Gitu. oke. nah, sehingga sekali lagi yang nanti akan ada Infonya. pergantian. Oh, ada pergantian Nah, ya. jadi kemungkinan nanti seminggu. Tiap siklusnya 1 minggu. Setiap siklusnya 1 minggu. Itu sesi 1 Pagi. pagi. Nah, nanti minggu berikutnya sesi 1 itu berangkat siang. Nah, itu Oh, pergantian iya, gitu. iya. Jadi supaya tidak Monoton ya, Pak. terjadi ketidakadilan. Nanti ngerasa yang pagi-pagi Pagi terus. saja, ya, gitu. Terus pakainya nomor absen, Pak. Oh, pakainya Nomor nomor absen, absen. nah, Iya, sama iya, kayak iya. ya, kemarin pas seperti waktu PAS. pas. Oh, waktu PAS Iya, ya. Jadi gitu. nih ingat ya kalian semuanya siswa SMA 1 Brebes nanti pembagian sesinya pakai absen ketika sama pada saat PAS. PAS Ya, jadi nomor kamu- absen 1 sampai 18 itu sesi pagi, 19 sampai 36 sesi siang. Terus Ya. dibalik. Minggu berikutnya Ditukar ya, Pak? ditukar Ah. 19 sampai 36 sesi pagi, 1 sampai 18 sesi Sesi siang. Berarti artinya setiap hari anak-anak berangkat ya, Pak? Setiap Iya. hari anak-anak Ya. berangkat. Tidak ada PJJ. Tidak ada PJJ. Nah, Ya. dan ini yang terpenting. Ya. Belum divaksin atau sudah divaksin vaksin dosis 1 atau vaksin dosis 2, semua siswa wajib ikut PTM Selama sehat. selama sehat Ya, tentu ya. saja. Iya, betul. Ya, selama Nah, sehat. Kalau nggak selama sehat, nggak ya Iya, masa berangkat iya, ya masa malah berangkat. Tapi bahaya. ya harus ngasih surat keterangan. Nah, Iya, betul. ya. Tuh Betul. ingat ya. Kalau kamu pada saat itu sakit, silahkan periksa. Nanti suratnya bisa dikirimkan ke sekolah. Ya. Ya, kita bedanya berarti dengan zaman dulu hanya waktunya saja ya, Pak Ya. ya. Waktu dan jumlah siswanya. Jumlah siswanya. Ya, jadi kalian kita semuanya nanti berangkat seperti biasa mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Senin sampai Jumat. Nah, ini pertanyaan saya, Bu. Kan tadi hari Jumat, kayak yang sesi 2 mulainya setengah 11. Iya. Kalau hari Jumat gimana Nah, itu? hari Jumat. Nah, itu Bu Nah. Dewi yang detailnya tahu Ya. itu. Nah, ini untuk hari Jumat karena waktunya ada Jumatan jam berapa sih, Pak? Jumatan jam 12, Bu, kurang Oh, jam lebih. 12, Ya, iya. kurang lebih. Jadi untuk hari Jumat kita menggunakan hanya 3 jam pelajaran. Oh, khusus hari Jumat Iya, saja ya, Bu. Untuk sesi 1 3 jam pelajaran, sesi 2 pun juga 3 3 jam pelajaran. Ini dimulai pukul 7 sampai pukul 9.00. Pukul, ya kurang Iya. ya 9. Terus sesi 2 9.30 sampai pukul 11.30. Oh iya itu. Kalau tidak salah 3 jam pelajaran atau 4 ya? 4 sekitar 4 itu Empat, ya. 4, Bu. Empat. Ya, benar, 4, Bu. Ya, Jadi ya. pukul 7 sampai pukul 9. Pukul 9 ya. Nah. Khusus hari Jumat ya, Pak ya. Iya. Khusus hari Jumat. Khusus hari Jumat Jadi hanya 4 jam pelajaran. pelajaran. Sesi pagi pukul Jam Pukul 7 7 sampai jam 9. Nah, yang kedua Kemudian sesi 9.30 ya. 9.30 sampai 11.30. 11.30. Iya, oke. Jadi Gitu. tidak ada berangkat sampai siang atau sore. Iya, paling nanti kalau ekskul pun sudah jalan ya berangkat lagi untuk pramuka. Oh, iya, Iya, itu hari karena Jumat. ekskul wajib. hari Jumat. Tapi nanti juga pasti tidak mungkin semuanya berangkat. Kita akan bagi. Iya, Ya. iya. yang Karena- penting itu bahwa semua kegiatan baik pembelajaran, Mm-mm. pembelajaran di kelas maksud saya Ya. ya. Kemudian pembelajaran di ruang kelas contohnya penjaskes Iya. dan Tadi. kegiatan ekstrakurikuler Ekstrakurikuler. tetap semuanya harus berpatokan berpatuh pada
protokol kesehatan. Oh, jadi semuanya Betul. tetap ada jaga jarak dan lain Tetap, sebagainya. iya, jaga jarak, Pembatasan iya. jumlah ya, Pak Iya, ya. betul. Oke. Nah, Jadi tetap eskul ada. sudah boleh jalan, Sudah tapi boleh tetap jalan, harus tetap ada harus batasannya. ada, iya. Menyesuaikan dengan proses PTM ini sama. Oh Iya, iya, menyesuaikan ya, Bu. Iya, Oh. sistemnya sama. Jangan masa apa PTM-nya saja dibatasi, giliran Iya. eskulnya nggak dibatasi, Iya, kan wagu betul, ya, Pak ya. betul, iya. Nah itu mungkin ada lagi nggak Ibu ini kira-kira informasi-informasi penting untuk anak-anak SMA 1 Brebes? Mm-mm. Nah, Untuk muatan pembelajaran mungkin Oh, iya. gimana? Untuk yang lainnya yaitu mengenai proses pembelajarannya Iya, proses. nanti bahwa selama pandemi ini sejak 2 tahun lalu kita sudah menggunakan kurikulum darurat. Kurikulum Iya, darurat. kurikulum darurat itu adalah kurikulum yang tidak semua KD terpenuhi. Apalagi ini hanya 6 jam ya Pak. Iya. Yang tadinya dulu kalian mendapat contohnya misalkan bahasa Indonesia. Dalam 1 minggu itu 4 jam pelajaran ya. Nah, untuk di kurikulum darurat ini hanya 2 jam pelajaran dan ada KD-KD yang tidak Ajarkan ya, Pak? ajarkan, Iya. iya. Sehingga itu akan mengurangi beban pada saat siswa mengikuti pembelajaran di era pandemi ini. Di era pandemi ini. Iya, ya, dan hanya KD-KD esensial saja yang diajarkan kepada siswa. Yang KD-KD tidak esensial, contohnya yang hanya memahami saja, itu tidak diajarkan terlebih dahulu, tapi bisa dipelajari sendiri olai siswa. Nah ini untuk mengantisipasi adanya learning loss itu tadi, sehingga siswa tidak belas kehilangan proses Betul, pembelajarannya, betul, iya. tapi tetap belajar walaupun kondisinya pandemi seperti saat ini. Baik, itu ya. Terus dari Pak Sabdo mungkin ada tambahan lagi terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan ini. Yang paling penting ya ini saya pesankan pada semua terutama pada semua siswa. Ya, yang lebih umum ya semua Warga. siapa saja yang semacam mendengarkan ya. podcast ini. Bagaimanapun pandemi ini belum berakhir. Betul Ya. sekali. Kita sama sekali tidak boleh mengorbankan kehati-hatian, mengorbankan kewaspadaan. Ya, kita tidak pernah tahu kapan kita terjangkit. Apakah kita terjangkit apa tidak? Ya. Teman di sebelah kita juga tidak tahu dia terjangkit apa tidak. Jadi kita harus selalu patuh pada protokol kesehatan. Ya, selalu cuci tangan. Saya lihat kemarin waktu PTM, nah PTM yang sebelum bulan November, Semester yang kemarin ya, Pak, ya? semester kemarin lah itu. Banyak sekali yang tidak cuci tangan ketika akan pulang. Kayaknya Nah, itu. alurnya harus dijelaskan lagi deh. Oh, Nggak alurnya ingat ya. Nah, ini Pak Sabdo mungkin dari masuk Oke. nih, dari masuk Ya, itu masuk karena saya harus jelaskan ngapain lagi. dulu, Pak? Ini hanya sekedar mengingatkan Mengingatkan saja, dulu, Pak. mengingatkan, Ya. ya. Kalau masuk itu ketika masuk baru sampai sekolah itu harus apa dulu, Pak? Nah, Iya. itulah. Karena saya sebenarnya ini sudah diingatkan oleh Pak Anas nih, saya ingatkan Iya. lagi nih. Prosedurnya begitu kalian masuk halaman sekolah, yang naik, yang jalan kaki atau diantar, langsung menuju ke tempat cuci tangan di pinggir pagar atau di tepi tempat parkir. Ya, ada Nah, banyak ya, Pak, di situ ada ya. banyak di situ. Cuci tangan menggunakan sabun. Setelah itu suhu tubuh, nanti tetap ada tempat untuk ngecek Cek suhu ya, Pak. Meskipun barangkali tidak akan dicatat. Mm-mm. Dicatat itu hanya bila di atas 7,3 37,3. ya. Nah, kalau di bawah itu silakan masuk. Kemudian yang naik sepeda motor, Yang naik sepeda motor. langsung masuk tempat parkir, terus setelah parkir motor terus menuju ke tempat cuci tangan di Selasar itu ya, Pak? Selasar. Ya. Ya, di jalan masuk yang Sebelah barat. Ya, Nah, sebelah masuk barat. Ya. Cuci tangan di situ ada 5. Ya, 5 tempat cuci tangan, cukup 5 kalau ditambah dengan yang ditambah dengan yang di bawah ruang musik ini nah, ya. itu ada 2, berarti malah 7. Ada 7 tempat cuci tangan. Nah, kalau itu misalnya di situ nanti penuh, di depan kelas semuanya ada. Ini kita butuh kedisiplinan. Ya, tidak harus di situ ada Pak Guru atau Bu Guru yang piket. Kalian langsung cuci tangan. Pokoknya datang
Ingat Cuci kamu tangan. berasal dari luar, mau Nah. ketemu teman-teman maka harus cuci dulu. tangan terlebih Ya, dahulu. pakai sabun. Pakai sabun, jangan Nah, cuma jangan air jangan saja. cuma air saja. Nah, itu. Nah, terus tepat caranya cuci tangan. Kalian mesti semuanya sudah tahu. Iya, jangan Ya. lupa caranya cuci tangan cuma Ya, cocok-cocok itu cuma. semenit rampung, kok semenit, sedetik rampung, yang tidak. Nah, paling tidak 20 detik itu kena sabun. Nah, kalau Nah. sudah kan terus Terus Masuk. setelah begitu setelah selesai langsung masuk kelas. masuk Bukan- kelas, bukan nongkrong. bukan bergerombol di teras kelas. Ya, Nah, itu. bukan bergerombol ngobrol gitu ngerumpi. Nah, bukan. Tapi masuk kelas duduk di tempatnya. Lah, kalaupun berbicara dengan temannya, ngobrol dengan temannya, tidak usah saling mendekat. Jaga jarak tetap. Jaga ya, Pak? jarak tetap Iya. di situ. Makanya satu kelas isinya hanya separuh. Nah, kalau mau ke toilet boleh nggak, Pak? Nah, ke toilet silahkan ke toilet. boleh ya, Pak, ke Ya, toilet. sebelum keluar dari toilet cuci tangan dulu. Di toilet itu ada tempat Wastafel cuci ada tangan. wastafel ya, Wastafel. ada. Kalaupun di situ misalnya penuh, di depan kelas ada juga. Pakai sabun Pakai lagi. sabun Jangan lagi. lupa, masa dari toilet nggak pakai sabun Nah, ya. itu. Nah. Nah, itu diikuti, tinggal diikuti. Demikian juga ketika pulang. Nah, Nah, pulangnya ini- itu, Pak, pulangnya. Ini yang kemarin saya lihat masih banyak sekali yang pulang keluar kelas langsung lari gitu Langsung saja. lari ya, Nah, Pak. di depan kelas itu masing-masing kelas itu semuanya sudah ada fasilitas tempat cuci tangan. Tinggal keluar cuci tangan, sabun, baru berjalan pulang. Keluarnya juga kan harus Lewat ini ya. pintu timur ya, Bu? Iya, Ya. Ya, jangan itu. pada saat masuk itu, tapi lewat pintu yang Lewat Ya, yang sebelah jadi timur. ketika kamu masuk, kamu kan lewatnya barat. Iya. Semuanya, Kalau masuk belok kiri, jalan kaki kiri maupun itu, dia pakai maupun motor. jalan kaki maupun pakai motor, lewat barat, lewat selasar parkiran. Nah, nanti kamu masuk ke ruang kelas dan lain sebagainya. Nah, kalau pulang, kamu lewat pintu yang Iya. timur, Lewat masjid, perpustakaan. Ya, masjid, perpustakaan baru keluar. Pak, kan Betul. parkirannya di barat. Ya tetap lewat Iya, timur karena ya. itu peraturan. Ya, karena itu peraturan. Jadi Nah. satu alur ya, Iya. satu alur. Mungkin jangan sampai lupa itu. Iya. Ya, Nah, terkait gitu. juga seragam nih, Pak. Nah, Seragamnya. Kalau seragam mungkin nanti kita ikuti saja seperti yang dulu atau nanti kita tunggu penjelasan dari Pak Lukman Wakil Kesiswaan apakah seragamnya akan berubah. Ya. Pengaturannya Bukan seragamnya berubah ya, Pak. Pengaturan seragamnya akan berubah atau tidak, nanti kita tunggu informasi dari Pak Kesiswaan Lukman, ya, Wakil nanti Kesiswaan. akan ada informasi akan dari diinfokan kesiswaan. melalui wali kelas. Iya, akan Kelas. diinfokan melalui wali Betul. kelas. Nah, yang penting satu lagi nih. Dari rumah sudah sarapan. Oh Iya, iya, itu dari rumah Ya, sudah Karena nggak ada sarapan. Karena kantin tidak buka. Karena kantin nggak buka dan nggak ada istirahat ya, Dan Bu. ada Nggak istirahat. ada istirahat Nah, ya. Kalau kalian akan membawa bekal makanan minuman, silakan. Nah, mungkin ada yang tanya, ada pertanyaannya. Apalagi yang sesi siang Pak Nasir. Iya, yang sesi siang kan lewat itu, Setengah itu. 11 berangkat dari rumah berarti jam 10. Makan pagi sudah, makan siang belum. Betul. Nah, mau jam 10 makan siang terlalu Terlalu gasik. pagi Nah, ya, terlalu gasik. Nah, terus nanti kalau mau membawa bekal boleh apa tidak? Justru itu dianjurkan. Sangat-sangat Sangat dianjurkan malah dianjurkan ya, bawa Pak. bekal. Bawa bekal Terus sendiri. makanya kapan Pak? Itu tergantung kepintaran kalian menyampaikan pada Bapak Ibu guru Iya. yang mengajar. mengajar ya. Ya, minta izin. Nah, minum, makan, boleh apa tidak? Nah, saya yakin Bapak Ibu guru semuanya juga akan dengan senang hati mengizinkan asal kalian menyampaikan dengan baik, ya menyampaikan dengan baik. Terus makan juga tidak terlalu banyak suara misalnya gitu ya. Makan jangan bersuara. Gitu. Nah, pasti diizinkan. Nah, Gitu. mengingat sekarang masih pandemi juga, benar-benar masih pandemi ya, itu tadi pesannya Pak Sabro, bahwa cuci tangan jangan sampai lupa, Iya. usahakan bawa minum, bawa bekal sendiri, Iya, masker iya. juga Masker jangan sampai jangan ketinggalan lupa, ya, iya. jangan lupa, syukur-syukur kamu bawa masker Cadangan. cadangan ya, Iya. karena sekarang kan musim hujan. Iya, betul. Ya, nah ini nanti ketika sampai rumah langsung ganti baju ya Pak ya. Langsung ganti baju. Langsung ganti baju, Iya, jadi ya. begitu pulang jangan terus malah mampir ke sana kemari gitu. Ya, Pulang, langsung ganti pulang. baju. Syukur-syukur langsung dicuci ya, Pak. Langsung dicuci, ya. Langsung dicuci supaya apa? Seandainya nanti itu akan dipakai lagi bisa sudah kering. Sudah kering, Baik, ya. itu saja. Mungkin ya cukup ya Pak Sabdo ya. Atau Ya, ada informasi mudah-mudahan lagi? Cukup, mudah-mudahan segala macam informasi yang kami sampaikan itu sudah komplit, sudah komprehensif
gitu ya. Nah, dan tentu saja ini bukan informasi terakhir. Pasti akan Iya. ada lagi ya. Ya. Pasti akan ada lagi. Harus selalu update Harus itu grup selalu kelas. update. Iya, Grup Iya, kelas, jangan ya. ditinggalkan grup kelas. Ya. Terus kalau ada pertanyaan apa-apa segera sampaikan kepada kami lewat Bapak Ibu Wali wali kelas, kelas. iya. Itu saja. Karena kesehatan itu nomor 1 dan pembelajaran tetap harus dilaksanakan. Betul, Ibu. Baik, terima kasih semuanya untuk hari ini. Terima kasih Pak Sabro, terima kasih Bu Dewi. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Banyak salahnya dari kami mohon maaf.